Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua para pemirsa Arah 9 CG Wosi Aji. Apa kabar saudaraku semua? Apa kabar kita Bro? Tentunya baik-baik saja. Alhamdulillah. Para pemirsa, tidak bosan-bosan kami berdua mengajak Anda semua untuk nguri-nguri budaya, khususnya di budaya Tosan Aji. Dan kali ini kami akan membabar satu pusaka yang jarang ditemukan, unik, antik, dan wow. Dari warangkanya sudah menunjukkan keangkerannya. Angker horor, istilah sekarang lagi musim kata horor. Ini pegangannya berbentuk boneka ya, ganan. Kemudian dari sini sudah tampak unik. Kita langsung buka. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, para pemirsa. Ya. Tampak sekali sepuhnya. sangat sepuh. Nah, ini kalau tidak salah umum disebut betok ya. Betul. Dan kenapa saya tahu? Karena pernah mengulas betok. Tapi di sini ada unsur pembeda dari yang pernah saya ulas dan pernah saya lihat ya. Bukan bukan hanya bagian ininya, tapi pada bagian gonjo ini ya, bagian bawah, pelapis bawah ini yang agak simetris dengan atas begini. Betul. Nah, ini yang nampaknya berbeda, menyerupai kuda-kuda ya. Iya. Yang pada edisi yang lalu kita pernah bahas keris sepang. Betul. Ini mirip-mirip sepang. Apakah ini ada yang disebut betok sepang? Iya betul. Jadi boleh dikatakan ya, kalau merujuk rancang bangun, kadang dalam melihat seni Tosan Aji itu memang kita pertama kali adalah rancang bangunannya, modenya, gitu ya. Nah, dari karakter rancang bangunnya seperti apa, dari atas jelas teman sudah bisa melihat tadi ini jenis betok. Tapi ada keunikan, keunikannya adalah di bawah ini ada bentuk gonjo yang nyaris simetris kan, gitu kan, nyaris sama antara kanan dan kiri, dan lazimnya ini disebut sepang. Maka disebutlah, bisa kita arani kemungkinan adalah betok sepang. Ini keleng atau sebenarnya ada sih, cuman sebetulnya ada pamornya ya. Mungkin pamornya itu lebih ke arah wasutah ya. Wasutah. Cuman mungkin karena sudah satu, memang peradaban betok itu kan sangat awal ya. Memang tidak terlalu mengedepankan pamor, tidak mengedepankan sisi eksotisme. Karena mungkin ya memang belum ke arah sana. Lebih pada sisi ini ya, esoteri atau berkah doa yang diharapkan oleh fungsi utamanya ya, substansi dari sebuah ageman apa mungkin ke sana ya. Betul. Karena jenis betok itu kita sudah mungkin sebagian pemirsa Arah 9 channel sudah paham bahwasanya betok itu termasuk ageman tindih. Bisa dijelaskan lebih rinci lagi kenapa disebut ageman tindih? Ageman tindih disinyalir karena keberadaannya dianggap keris-keris yang awal-awal atau mbahnya keris, mbah buyutnya, sehingga namanya mbah buyut itu kan identik selalu nindih itu ngekepi anak cucu atau keluarga gitu, ya, ngayomi, memeluk, mengayomi, ngomong anak cucunya. Nah, menindih. Nah, kehadirannya adalah karena sesepuh, maka kehadirannya adalah memberi kehangatan, memberi kerahayuan, memberi keselarasan kepada
anak-anaknya. Sehingga ketika kita berbicara pusaka dan anak-anaknya pusaka, artinya dari era-era awal, sekilas saya pernah baca tentang bedok ini. Mungkin salah satu versi menyebutkan memang yang dianggap sebagai pusaka tertua karena yang ditemukan secara arkeologi di dinding-dinding candi itu menyerupai bedok. Betul. Sehingga dikatakan mbah buyutnya pusaka gitu ya. Kalau kita berbicara secara fungsi tadi, menindih artinya kalau tidak salah itu kalau kita memiliki pusaka lebih dari 3 atau 5 gitu, kalau kita harus memiliki bedok atau sebagai penindih. Itu penindih apa maksudnya? Pengayom energi. Jadi anaknya sakti kabeh. Nah kan itu keris-keris yang banyak kalau sudah mempunyai koleksi puluhan bahkan mungkin bisa ratusan atau ribuan, itu semacam ada kewajiban fardu ain untuk mempunyai bedok atau apapun keris yang bertajuk tindih, pusaka yang tindih gitu ya. Nah diantaranya adalah penindih itu bisa di bedok karena disinyalir sebagai pusaka tertua. Tidak harus betul sih, banyak pusaka yang dianggap memang lahir di era-era awal itu bisa dijadikan penindih. Tapi diantaranya betul adalah penindih. Secara spiritual biasanya dimaknai untuk menindih buah angsa, daya yoninya, agar tidak terjadi gejolak letupan energi yang saling berbeda. Dari sisi spiritual supranatural, betul. Dari sisi sosial budaya, mungkin biar kita ketika menemukan sesuatu yang baru jangan lupa yang Al-Qadimi Sholeh gitu. Iya, artinya setelah ketemu yang Jadidul Aslah jangan lupa Al-Qadimi Sholeh. Kalau tidak demikian nanti kalau kita melihat dari rancang bangun sangat sederhana, akhirnya lama-lama ditinggalin ngambil era-era momennya kayak HB, BB kan keren-keren tuh. Kita lupa ya. Mungkin bisa ke sana juga arahnya dari sisi sosial budaya. Tapi apapun ini adalah bagian dari merawat tinggalan sejarah di dalam bedok sebagai pusaka yang disinyalir pusaka sepuh itu. Ada nilai-nilai sejarah yang bisa kita kupas dari berbagai sisi. Umpamanya dari sisi model tempa berarti pada masa itu kayak begini, dari metalnya secara metalurgi bagaimana, kemudian dari sisi-sisi yang lain tentu dari sebilah pusaka ini. Andai saja di lab gitu ya, andai kita punya lab, maka akan banyak hal yang bisa kita baca dari peradaban masa silam hanya dari sebilah pusaka. Luar biasa kan? Nah, sisi khasiat, gitu yang diyakini oleh masyarakat umum adalah khasiat, sehingga ada yang meyakini sejenis betok atau tindih apapun itu lebih bisa menolak energi negatif dari luar. Kalau kita punya banyak koleksi pusaka lainnya, bawaan daya yoni yang sudah dibabarkan dan didoakan oleh sang empu itu kan bagus. Selalu berorientasi energi dan doa yang baik. Tapi acap kali ada penumpang gelap yang tidak diharapkan itu masuk ke dalam keris-keris lainnya, pusaka-pusaka lainnya. Itu ada. Ya, maka terus terjadi sering ada istilahnya fitnah pusaka. Pusaka. Padahal memang secara teori metafisika modern setiap ada yang plus pasti ada min. Dalam pengertian pusaka semuanya dibuat untuk yang plus, untuk kebaikan. Tetapi karena setiap yang positif pasti ada yang negatif. Kalau bicara kasarnya itu energi-energi negatif liaran yang kemudian juga bisa bersinergi sehingga dengan adanya bedok ini bisa ternetralisir. Iya, parasitnya itu kurang lebih seperti itu ya. Dan teori min plus ini terjadi pada siapapun, bukan hanya pada dunia pusaka. Ini biar mudah dipahami, biar tidak terjadi lagi fitnah atas pusaka. Betul. Maka dibutuhkan penindih berupa bedok atau yang lain. Dari sisi masa pembuatan kira-kira masa era Kabudan. Era Kabudan atau setidaknya kalau kita berbicara masa kerajaan, kalau kembali lagi kepada tadi candi-candi awal ditemukan, setidaknya sudah masa Mataram kuno kalau di Jawa ya. Istilah Kabudan itu adalah peristilahan yang dipakai secara umum kan seperti itu.
maka memungkinkan era kebutuhan ini menunjuk kepada perkiraan keyakinan umum masyarakat pada masa itu. Betul. Sebab apa saya bicara begini Ki? Karena benarkah Buddha sudah ada di sini sejak lama? Masih terjadi perbedaan pendapat karena sebagian juga meyakini bangsa Nusantara memiliki agama sendiri yang umum disebut dengan Kapitayan. Oke. Dan satu lagi, jangan heran kalau bagi yang mempunyai jenis betok atau apapun yang jenis tindih, betok utamanya, jangan heran kalau kemudian nanti akan hadir pusaka lain, pusaka lagi, pusaka lagi, pusaka lagi. Oh, Karena apa ya? Anak itu mencari induk semang. ya. Jadi kalau dipelesetin karena betok bisa membetot. Iya. Memungkinkan seperti itu, dan bagi Anda yang ingin memiliki pusaka bedok nanti bisa hubungi Ki Cokro. Jangan-jangan Ki Cokro juga banyak bukti pusakanya banyak yang dibetot. Terakhir mungkin ada pesan bagi sahabat-sahabat kita para pecinta Tosan Aji. Ya, uri-uri budaya itu keren. Maka teruskan, jangan pernah bosan untuk mempertahankan budaya bangsa kita yang super keren. Karena budaya merupakan cermin jati diri bangsa. Sampai jumpa dan saksikan selalu Aras Grand Channel dengan sejumlah redaksionalnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.